Berdoa mulai. Alirannya saling bertolak belakang, Bu. Kalian tahu? Bu, Ya. jadi kalau Jabariyah itu adalah salah satu aliran atau fikah dalam ilmu kalam yang muncul pada masa awal Islam terkait perdebatan tentang takdir dan juga kehendak manusia. Nah, kalau Qadariyah itu adalah aliran teologi Islam yang bertolak belakang dengan Jabariyah terkait perdebatan tentang kehendak manusia dan juga takdir. Nah, bagus Nanda. Jadi Jabariyah itu lebih menekankan kepada takdir Allah, sedangkan Qadariyah itu menekankan kepada kebebasan manusia. Nah, yang terakhir yaitu akidah Islam pada masa Nabi Abbasiyah dan sesudahnya. Pada masa ini, ilmu kalam berkembang pesat karena pengaruh dari filsafat Yunani dan Persia. Kemudian lahirlah aliran Mu'tazilah. Jadi sekarang Ibu akan memberikan LKPD supaya melatih kemampuan Ananda. Nanti Ibu akan memberikan ini berpandu kepada buku paket yang telah ada sama Ananda semua. Jadi Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti diskusikan dengan teman-teman kelompoknya ya. Ya, Bu. Bu, teman-teman depan, Bu. Apa? Teman-teman depan.
Baik, di sini saya kelompok 1, mewakilkan kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan atas jawaban yang telah saya diskusikan dengan teman kelompok saya. Yang pertama adalah mengapa belum muncul aliran kalam pada masa Nabi? Karena Nabi masih hidup sebagai budak tunggal, setiap perbedaan paham langsung ditanyakan dan bisa dijawab oleh beliau. Jadi belum ada ruang untuk perdebatan teologi yang jelas dan tadi, karena setiap masalah pasti langsung dikatakan kepada Nabi. Maka dari situ tidak adanya perbedaan pendapat. Yang kedua adalah bagaimana cara sahabat menyelesaikan perbedaan paham tersebut. Jadi dengan bertanya langsung kepada Nabi untuk hal teknis ijtihad pribadi diperbolehkan, untuk strategi diputuskan lewat musyawarah. Yang ketiga adalah apa itu al-fitnah, al-qudwah, dan juga kaitannya dengan tahkim. Jadi fitnah besar terjadi setelah Utsman dibunuh, berlanjut kepada perang Jamal dan juga Siffin, dan juga saat Siffin Muawiyah meminta damai lewat tahkim. Ali setuju tapi hasilnya dianggap merugikan dirinya. Selanjutnya adalah bagaimana munculnya embrio Syiah dan juga Khawarij. Jadi embrio Khawarij dan juga Syiah ini adalah pendukungnya Ali yang kecewa pada hasil tahkim, yang memberontak dan juga menganggap siapapun yang menerima tahkim. Inilah awal Khawarij. Sementara pendukung setia Ali itu meyakinkan hak kepemimpinan ada pada keturunan Ali menjadi embrio Syiah. Mungkin sekian Bu. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menampilkan presentasinya. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok apa? Sudah? Bu Alian, silakan kepada nomor 2. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusinya. Pertama yaitu mengenai materi akidah Islam masa Bani Umayyah. Pertanyaannya yaitu apa inti paham Jabariyah dan siapa pencetusnya? Masa Bani Umayyah, Jabariyah paham bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas, semua dari Allah. Dan selanjutnya materi mengenai akidah Islam masa Bani Abbasiyah. Pertanyaannya yaitu mengapa ilmu kalam berkembang menjadi disiplin mandiri? Masa Bani Abbasiyah, ilmu kalam sebagai disiplin mandiri karena pengaruh penerjemah filsafat Yunani dan kebutuhan untuk membela Islam dari serangan pemikiran luar menggunakan logika. Sudah, Bu? Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan. Berikan aplaus kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir, silakan. Kelompok terakhir itu membahas tentang akidah dalam akidah Islam sesudah Bani Umayyah. Yang akan menjawab pertanyaannya yaitu mengapa paham Asy'ariyah Maturidiyah menjadi paham mayoritas. Alasannya karena mampu menggabungkan dalil nakli, Al-Quran dan hadis, dan dalil akli, dalil akal secara seimbang, lalu didukung oleh banyak ulama besar dan lembaga pendidikan Islam. Pertanyaan kedua, siapa Ibnu Taimiyah dan pemikir lain pada masa ini? Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama ahli fikih, ahli hadis, dan juga teologi Islam yang hidup pada abad ke-13 Masehi. Lalu pemikir lain pada masa tersebut seperti Ibnu Qayyim